Yakin, Bapak Ustaz Haji Asmad Safruddin, Matan Allah betul hayati, yang kami hormati dan kami cintai guru kita bersama Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat membimbing kita ke jalan-jalan yang benar. Yang kami hormati banyak sekali guru-guru kita di sini yang menghiasi ta'lim kita. Al-Ustaz Haji Abdul Rashid, Al-Ustaz Haji Syahruddin, Al-Ustaz Abdul Rahim, Ketua MUI Kalibaru, Al-Ustaz Nasaruddin, Haji Nasaruddin, para ketua-ketua DKM yang saya tidak sebutkan satu persatu, para ketua-ketua RW, para ketua-ketua RT, para ketua-ketua majelis taklim, para bapak-bapak haji, tokoh masyarakat, bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul talabul ilm. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan sampailah kepada kita sekalian sebagai umatnya yang insyaallah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita berharap kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berziarah ke makamnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah haji maupun ibadah umrah. Dan tidak kalah pentingnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu marilah kita buka acara kita ini, taklim kita ini, dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu-ilmu yang kita dapati dapat kita praktekkan atau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ta'lim kita mudah-mudahan selalu dijadikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah jamaahnya, istiqamah semuanya, dan apa hajat niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu marilah kita dengarkan dan marilah kita ikuti bersama pembacaan hadiah ahli kubur yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Ustaz Haji Abdul Rashid. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhdina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala
syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh gabungan rahimahumullah. Wabil khusus para tuan-tuan guru kita, yaitu Al-Habib Hasim bin Faris Al-Kab, Ketua DKM Ustaz Haji Ahmad Syafruddin, Ustaz Syahruddin, Ustaz Asyabiyah Al-Hari, Ustaz Abdul Rahim, dan Ustaz-Ustaz yang lain. Mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wa ilahukum ilahun la ilaha rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nawaitu taqarrubillah Abdul Jikri fa'lam annahu la ilaha illallah, al-mu'min la ilaha illallah, al-ma'bud la ilaha illallah, al-baq Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas terpimpinnya bacaan hadiah al-kubur oleh guru kita Ustaz Haji Abdul Rashid. Mudah-mudahan ahli kubur kita semua mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, mohon izin agak maju dikit ya, nanti yang jamaah baru datang dapat menempati tempat yang sudah disediakan juga. Terima kasih. Allah
والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا ربي وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك
Alhamdulillah, dan terima kasih atas pembacaan salat dusturnya. Semoga kita dengan pembacaan salat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir maupun di dunia mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama dan kita ikuti bersama pembacaan kajian kitab Nasairul Ibad yang akan disampaikan oleh guru kita yang tercinta Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الفاتح إلى حضرة حبيبنا ونبينا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. ثم إلى خصوصا بالخصوص صاحب المعالم صاحب العباد للعالم العلامة الشيخ محمد بن عمر النووي البدني أن الله يعلي درجاته في الجنة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وحلتنا وعمتنا وأصحابنا وتلامذتنا ومن محب إلينا جميع الأرواح صاحب هذه القرية وهذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة بسر لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Rabb yang Maha Ghafur yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini dalam kebaikan dan rahmat Allah. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan cinta dan kasih sayangnya kepada kita semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, pandanglah kami semua ya Allah dengan cinta-Mu, rahmat-Mu, ampunan-Mu, maghfirah-Mu ya Rabb. Bimbinglah kami, keluarga kami, anak istri kami semua ya Rabb ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhai dunia wal akhirah. Ya Allah, panjangkan usia kami semua dalam taatillah wa taatir Rasul. Jauhkan dari segala macam musibah bala. Ya Allah, berikan kepada kami semua ilmu yang barakah, manfaat, istiqamah dalam agama. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra
putri kami, keluarga kami, salihin wa salihat, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul, yang bakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Rabb, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para habaib kami, para pejuang-pejuang kami yang selalu mengidharkan hak, yang selalu membela kebenaran, yang selalu menjelaskan kebenaran. Ya Allah, lindungi negeri kami Indonesia ya Rabb, lindungi negara kami, negeri kami, bangsa kami Indonesia ya Rabb, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok mereka ya Rabb. Ya Allah, lindungi negeri kami dari para pengkhianat bangsa dan negara, dari bangsa-bangsa yang ingin merebut, menjajah, mengambil, menguasai negeri kami Indonesia ya Rabb. Hancurkan mereka semua ya Allah, hancurkan mereka semua ya Allah, hancurkan mereka semua ya Rabb, porak-porandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Rabb. Berikan ya Allah kekalahan kepada mereka semua ya Rabb, kekalahan, kerugian kepada mereka semua ya Rabb. Gagalkan semua rencana jahat buruk mereka ya Rabb, adu antara mereka dengan mereka, saling menjatuhkan, saling membuka, saling membongkar aib-aib mereka ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim ya Karim, nasibkan kami semua bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi ya Allah. Tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah majelis suka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus ketua DKM Masjid Al Yakin Al Mukarram Ustaz Ahmad Haji Sarfuddin, mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Abdul Samad, Ustaz Abdul Rahim, Ketua MUI Kelurahan Celodong, begitu juga Ustaz Abdul Rashid, Ustaz Nasruddin, begitu juga Ustaz Haji Sahruddin, yang dimuliakan oleh Allah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ketua DKM Masjid dan Musala. Mudah-mudahan antum semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita pada halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain. Bab tsani, bab yang kedua, wa fi thalathuna mawa'izatul arba'atul akhbar wa baqiyatul athar. Pelajaran kita bab yang kedua menjelaskan ada 30 mau'izah nasihat di bab ini. Bukan sedikit Pak, bab ini menjelaskan 30 nasihat. Yang 4-nya itu akhbar, yang sebagiannya lagi sisanya wal baqiyatul athar adalah asar. Apa yang disebut akhbar? Al-akhbaru aqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbar itu adalah ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Sedangkan asar itu aqwal as-sahabati wa tabi'in, adalah ucapan para sahabat-sahabat dan ucapan para tabi'in, disebutnya asar. Di antaranya yang pertama kita akan menjelaskan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wa naf'u lil muslimin. Yang pertama adalah hadis Nabi yang kita akan bahas hari ini, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara ya, yang tidak, dua perkara ini tidak ada yang lebih tinggi daripada dua ini. Dua perkara yang kita akan bahas, kedudukan dua perkara ini lebih tinggi daripada yang lain. Tidak ada yang lebih meninggi daripada kedua perkara ini. Yang pertama al-imanu billahi, iman kepada Allah,
Yang kedua, wa naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi umat Islam. Jadi Nabi alaihi wasallam jelaskan kepada kita perkara yang paling hebat, perkara yang paling mulia, yang paling afdal. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya kita mengenal Allah, kita mengetahui Allah, kita tahu bahwa diri kita ini siapa, bahwa Tuhan kita itu siapa. Di mana kita sudah mengenal Allah, otomatis mengenal Allah itu dengan cara mengaji, ya, belajar, datang ke majelis ilmu, datang ke guru, ya. Jangan merasa malu. Sekarang kan gengsi. Oh, saya udah tua, malu datang ke majelis taklim. Oh, saya udah jadi Pak Haji, malu datang ke majelis taklim. Oh, saya udah jadi sesepuh. Oh, saya udah jadi ini. Kalau memang belum apa ilmunya, datang untuk mengenal diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pakai malu-malu, jangan pakai gengsi. Belajar ilmu kepada siapapun. Selama kita belum mengenal ilmu, selama belum kita mengetahui ilmu, belajar ilmu, datangin majelis ilmu, hukumnya wajib. Apalagi ilmu yang berhubungan dengan tauhid, dengan hukum Allah, dengan tauhid, ma'rifat kepada Allah, wajib. Bila kita tidak mengenal, maka selama itu kita dosa. Sama seperti ilmu fikih, jika kita tidak paham masalah yang ilmu wajib, dosa. Maka dari itu kenalkan Allah. Kenal Allah ini dari mana? Supaya timbul rasa mahabbah kita kepada Allah. Tempat mahabbah adanya di mana? Tempat mahabbah adanya di tempatnya di hati. Maka hati kita bersihin dulu, Pak. Hati kita bersih daripada sifat yang jelek. Hati kita bersih daripada sifat kotoran hati, hitamnya hati, kebusukan hati, penyakit hati. Bersihin supaya ilmu ini masuk, kita tanamkan ilmu, ilmu ini berkembang. Tanamkan ilmu ma'rifat, tanamkan ilmu mengenal Allah yang ada hubungan sama Allah, sehingga berkembang mencintai Allah. Kita yakin kepada Allah, sehingga timbul kita kalau sudah cinta kepada Allah, maka otomatis hati ini akan merintahkan seluruh tubuh kita, ya, zahir wal batin kita, dengan hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, aturan-aturan Allah. Karena hati ini adalah pelopor daripada kehidupan kita, ya. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya di dalam hati kita ini ada gumpalan daging. Idza salahat salaha jasadu kullu. Apabila yang gumpalan itu baik, maka baik tingkah laku kita. Wa idza fasada, apabila gumpalan hati itu jelek, busuk, tidak bagus, gelap, maka fasada jasadu kullu, jelek semua. Tapi kalau bagus, bagus semua. Wa idza salaha, apabila bagus, salaha jasadu kullu, maka seluruh tingkah laku kita baik. Apa itu? Adalah qalbu, hati kita. Ini hati, tanamkan hati. Tanamkan hati kita cinta kepada Allah, tanamkan hati kita cinta kepada Nabi Muhammad. Otomatis kalau hati kita sudah cinta kepada Allah, otomatis hati kita apabila sudah cinta kepada Nabi Muhammad, maka hati ini akan memerintahkan kepada seluruh tubuh kita. Hei, kamu punya mata jangan pakai maksiat. Karena sudah cinta, malu mata dipakai maksiat. Malu kepada siapa? Mata berkata, hati berkata, hei mata, kamu dikasih pinjam oleh siapa? Mata oleh Allah. Allah melarang kamu untuk maksiat, jangan kamu maksiat. Otomatis mata kita gak pakai maksiat. Pakailah hai mata dengan ibadah. Jelas, dipakai dengan ibadah, dipakai dengan baca Quran, dipakai dengan berzikir, dipakai dengan baca-baca yang lain, dipakai dengan melihat yang indah. Begitu juga hai mulut, hai suara, hai bibir. Ingat kamu ini pemberian Allah. Hati menyetir bibir kita, menyetir suara kita, menyetir omongan kita. Ingat kamu ini bakal balik kepada Allah. Allah yang bakal nanti akan bertanyakan, kita akan balik. Maka
menyuruh bibir, menyuruh lisan kita untuk berzikir, bersolawat. Tidak ada waktu kita untuk berbicara yang jelek, tidak ada waktu kita untuk memfitnah orang, tidak ada waktu kita untuk nyela-nyela orang, tidak ada waktu kita untuk merasa diri kita paling hebat, omongan kita yang paling hebat. Oh, saya tenang aja, kalau saya udah berbicara orang tunduk. Kita nggak ngerti bahwa apa yang kita bicarakan baik apa enggak, ngerugiin orang lain apa kagak. Itu hati ini yang akan mendorong. Kalau hati kita bagus, maka seluruh tingkah laku kita bagus. Di mana semua tingkah laku kita bagus, kita ibadah kepada Allah, kita tunduk kepada Allah, maka Allah akan tundukkan seluruh makhluk. Ya, dulu Nabi Daniel lagi zaman Raja Kisra, itu Nabi Daniel usia 10 tahun ditangkap, dilemparin di sumur, yang sumur itu dipiarain macan yang udah kelaparan. Kira-kira Pak, kalau ada macan, 2 ekor macan kelaparan, ditaruh orang, kira-kira dapat habis. Pas dilemparin Nabi Daniel duduk tuh macan yang paling. Kata Nabi Daniel, hei macan, apa kamu tidak takut? Aku ini penyembah Allah, aku ini sangat cinta kepada Allah. Apa yang cuma makan aneh? Tuh macan langsung duduk, diam itu macan, diam sampai dilihat lagi, kok ini macan nggak gerak, nggak ngegigit, nggak nongklok, diam aja itu macan sampai diangkat lagi. Kenapa? Siapa orang yang tunduk kepada Allah, Allah akan tundukkan seluruh makhluk kepadanya. Ya. Dulu saya salah satu punya guru, Habib Abdullah bin Alwi Al-Kaf dari Kuningan. Ya, pada saat kita berziarah, ya, banyak orang yang berkata beliau adalah seorang wali bin auliyaillah. Ada salah satu yang hadir nggak percaya, Abdullah wali. Anak nggak percaya kalau wali sih gimana sih, contohnya wali gimana? Kekasyaf sama beliau, seorang wali itu omongan orang yang di dalam hati itu ketahuan sama wali. Oh begitu. Habis ziarah sampai di Masjid Empang Bogor, Habib Abdullah bin Mahsin Al-Aqas, beliau berkata, habis ini kita nggak usah pulang, kita ke Taman Safari. Lo kaget orang-orang, Ustadz ngajakin ke Taman Safari. Ya udah, ayo ke Taman Safari. Taman Safari masuk, patung-patungan lagi duduk dekat supir zikir. Udah habis zikir, pas udah masuk ke Taman Safari, pas di kandang macan, berhenti. Supir berhenti, sakit mau lihat-lihat, buka pintu. Habib, ini kandang macan. Gitu. Udah buka, dia turun duluan. Sampai itu macan, ayo turun kita ngaji. Siapa kira-kira kalau kita mau ngaji di kandang macan? Ini kejadian benar. Ayo turun. Tuh macan yang paling dipegang. Ayo. Jadi kalian gak ada yang mau ngaji katanya. Yaudah kalau kalian yang bisa mau ngaji, saya mau ngajarin macan aja deh. Itu macan aja di buka kitab. Yang lain kita pada nontonin aja. Ini itu pintu dibuka. Tutupin pintu, takut tuh macan masuk. Tutup. Alhamdulillah, bisa. Ngajarin, beres ngajarin. Macan sudah. Mau jalan dulu. Jalan, buka pintu. Kenapa yang tidak ada yang mau turun? Ya Habib nggak dimakan, kita digerabot, bisa habis. Jadi kalau kita tunduk kepada Allah, maka Allah akan tundukin seluruh makhluk. Ya, makanya bukan hanya makhluk yang akan tunduk, seluruh dunia akan tunduk sama kita. Rizki akan tunduk. Makanya kalau orang yang hatinya sudah sama Allah, dia punya lisan sudah sama Allah, dia punya tingkah laku kepada Allah, semuanya akan tunduk kepada dia. Maka dengan mahabbahnya kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menarik dari mahabbah seseorang itu, seluruh ciptaan Allah akan tertarik, akan mahabbah kepada dia. Rizki akan ditarik. Lihatin aja kalau ulama-ulama yang istiqamah, ya, rizkinya jauh dari dugaan. Ya. Aneh kerja enggak, tapi rezekinya luas. Begitu. Kenapa? Karena hatinya yang mahabbah kepada Allah memanggil dunia. Dunia, sini. Datang. Makanya kayak Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qaddasallahu sirruhul aziz, seorang wali bin auliyaillah, wali kutub sedunia. Beliau itu bikin kandang kuda tiangnya dari emas.
siapa orang kaya di sini bikin kandang tiangnya dari emas? Nggak ada. Nggak ada. Saking dia jadikan ini emas yang kalian banggakan, yang kalian ribut, aku jadikan kandang kuda. Sampai kayak begitu. Hatinya udah gak mikirin dunia. Gua dikutuk kayak begitu. Dunianya kalau dia mau datang. Makanya bagaimana cara nundukin dunia? Tunduk kita kepada Allah. Gimana cara kita tunduk kepada Allah? Kenal Allah. Dengan cara apa? Ilmu. Nanti kita akan mahabbah kepada Allah. Kita tahu ya siapa itu Allah. Kalau kita tidak mengenal diri kita tidak akan kenal siapa Tuhan kita. Kenalkan, kita adalah hamba Allah, kita adalah ciptaan Allah, kita yang harus semua apapun yang ada kita, tingkah laku kita, perbuatan kita adalah semua yang diatur oleh Allah. Allah yang nentuin umur kita, Allah yang nentuin rizki kita, Allah yang nentuin pengaruh kita, Allah yang nentuin derajat kita, Allah yang nentuin keluarga kita, Allah yang nentuin sakit kita, Allah yang nentuin sehat kita, Allah yang nentuin. Semuanya balik lagi kepada Allah. Kalau semuanya telah Allah tentukan, lalu gimana kalau kita nggak turut kepada Allah? Turut kepada Allah, Allah yang bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Ya, Allah yang punya tindakan kasih sayang kepada Allah, lagi balik lagi kepada Allah, cintai Allah, turut kepada Allah. Udah sekarang waktunya untuk kepada Allah, balik lagi kepada Allah. Ayo sekarang banyak berzikir. Kalau hati kita sudah kepada Allah, masjid gak ada yang kosong, Pak. Masjid gak ada yang kosong. Contohnya dari maghrib sampai isya aja, masjid gak ada yang kosong. Ternyata sekarang masjid dari maghrib sampai isya pada kemana? Padahal waktunya dekat kan? Ngapain pulang? Dari maghrib sampai isya ngapain pulang? Rumah dekat, ngapain pulang? Cuma ngendor ngopi doang. Kan saya coba kalau dia cinta kepada Allah, sayang waktu itu. Dari maghrib sampai isya, kita di masjid baca Quran, ya, baca zikir atau sholat awabin yang 20 rakaat. Ngapain kita pakai pulang lagi? I'tikaf. Sekarang lihat, yakin sekarang orang-orang hatinya sudah tidak ada cinta, belum ada cinta yang bagus. Bukan gak ada cinta, tetap kita ada cinta kepada Allah, cuman kadar cinta kita sekarang mungkin lemah. Kalau kadar cinta kita mungkin bagus, dimanapun kita ada di situ ibadah kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani 20 tahun di Tegalan Irak ibadah kepada Allah. Ya, Syekh Yusuf Nabhani 15 tahun dalam tanah, gali tanah, ibadah kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad. Ya, Syekh Ibrahim bin Adham 30 tahun keliling, makan apa adanya hanya untuk taqarrub ilallah. Imam Aqqa bin Iyad 12 tahun beliau di dalam tanah untuk ibadah kepada Allah. Imam Ghazali 8 tahun di Masjid Manara Manakus, ya, Masjid Manara, ya, yang ada di Damaskus. 8 tahun gak ketemu orang ibadah terus untuk taqarrub ilallah. Betah kalau ibadah kepada Allah. Jadi orang yang cinta kepada Allah itu betah kalau ibadah kepada Allah. Tinggal kita perhatikan diri kita ini ada nggak cinta kepada Allah. Kalau kita nggak betah di tempat-tempat yang baik, berarti kita belum ada. Belum iman kita ini, mahabbah kita ini baru tingkat yang kecil. Kapan kita mau besarkan lagi? Kapan kita mau luaskan lagi? Kapan kita mau tingkatkan lagi? Ayo sekarang taqarrub ilallah. Mulai hari ini niatkan, ya Allah, saya niatkan, ya Allah, saya tidak akan, ya Allah, meninggalkan dari maghrib sampai isya gitu. Dari maghrib sampai isya duduk wiridan, sholat, zikir, baca Quran. Kita baca cuma berapa sekarang, nggak sampai sejam dari maghrib sampai isya. Kan sayang, fadilahnya besar. Itu orang-orang yang menghidupkan waktu maghrib sampai isya, Allah akan hidupkan hatinya di mana pada saat Allah mematikan hati-hati manusia. Ayo sekarang, ini saking ya hebatnya fitnah-fitnah akhir zaman sehingga kita terlena kita dari maghrib sampai isya duduk aja, udah sholat assalamualaikum, terkadang assalamualaikum nggak mau wiridan, barang imam udah malas, doa imam malas diaminin. Imamnya juga hebatan saya. Jangan lihat begitu, nih lihat berjamaahnya. Berjamaah, ayo kita berjamaah.
berjamaah, aminin siapapun yang baca doa kita aminin. Mungkin doanya dia lebih dijabah oleh Allah, lebih didengar walaupun orangnya kayak begitu. Jangan kita seuzur sama orang lain. Ayo dari sekarang kita tingkatkan, banyakin sekarang di masjid. Ayo ramein di masjid. Kalau bukan kita yang ramein masjid, siapa yang ramein masjid? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau nggak kita sayang sama diri kita, siapa yang akan menyayangi diri kita sendiri? Mulai sekarang niatin dari maghrib sampai isya dulu, ya. Jangan tinggalkan masjid-masjid kita, ya. Ini kenapa kok masjid kita banyak dicolongin sekarang nih? Banyak maling-maling masjid, banyak kan? Kenapa? Karena kita nggak pernah mengajarkan orang-orang betah di masjid. Sholatnya juga kita jarang di masjid, ya. Makanya masjid kita tinggalin dulu, akhirnya masjid kita dicolong dulu. Dicolong lagi masjid diambil. Kalau udah diambil baru ribut. Oh begini-gini. Dulu lagi masih ada tuh masjid, gak pernah disamperin sama kita. Ayo dari sekarang jangan tinggalkan masjid-masjid kita, ramein masjid kita. Sholat 5 waktu ayo di masjid. Hidupkan waktu-waktu tertentu di dalam masjid kita. Sayang itu udah ngebangun masjid, jangan sampai diambil sama orang-orang yang berbeda paham dengan kita. Ya nggak perlu kita sebutin dan pahamnya apa. Ya orang-orang yang kalau saya bilang maling masjid. Bukan kalau zaman dulu ahli sunnah banyaknya maling sendal. Ya, sendal hilang semua di masjid. Kalau sekarang maling masjid kan, tanggung-tanggung masjid, dia nggak ikut bantu, nggak apa udah jadi dia rebut, dia aturannya dia beda. Kenapa? Doktrinan mereka harus sholat 5 waktu di masjid, harus bahkan diwajibkan. Kalau kita kan nggak diwajibkan. Ayo sholat fadilah, sehingga kita jarang pada sholat di masjid. Masjid itu dekat tapi sholatnya di rumah. Mending sholat di rumah berjamaah, kagak juga. Ya, ayo mulai dari sekarang hidupkan waktu dari maghrib sampai isya, jangan tinggalkan masjid kita. Ya, kenalkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjadi orang-orang yang taqarrub ila Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua ilmu yang barokah manfaat. Diberikan makisah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah dan terima kasih atas mutiara-mutiara ilmunya yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Hashim bin Faris Al-Gab. Kajian kitab Nasaihul Ibad, mudah-mudahan apa yang kita dapati pada hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu silahkan Pak sambil ngemil. Itu ada menu nasional dan internasional, ada roti dan ada roti sumbu. Silahkan Pak sambil dimakan dan sambil dinikmati. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama Mau'izatul Hasanah atau nasihat-nasihat dari guru kita yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Syahruddin. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asra. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim.
wa nahnu ala zalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Hasim bin Faris Al-Kab. Rumahnya dekat sini ya. Nanti habis dari sini boleh mampir. Sarapan nasi goreng. Ketua DKM Masjid Al-Yakin Bapak Haji Saifuddin. Guru-guru kita di sini banyak sekali. Ada Al-Ustadz Abdul Somad. Panggilannya UAS juga. Ustadz Abdul Somad dari Cilodong. Akhirnya teman kami sudah lama nggak berjumpa, Ustadz Abdul Rosid. Alhamdulillah melalui wasilah subuh gabungan ini banyak ketemu dengan teman-teman, dengan rekan-rekan waktu masih zaman muda dulu. Para alim ulama, para guru, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Kepada para ketua DKM dan musola, masjid dan musola di lingkungan wilayah Kalibaru, para ketua RT, ketua RW, Pak Lurah datang. Enggak ada ya. Dan para jamaah sekalian, mudah-mudahan mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis jamaah sekalian. An Anas bin Malik radhiyallahu an, ada perkataan dari Anas bin Malik. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anna rajulan, ada seorang laki-laki Pak, sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini mendatangi Nabi dan mengajukan pertanyaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya rada aneh. Orang ini mengatakan, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat itu ya Rasulullah? Ini rada-rada aneh ya pertanyaannya. Bukan hanya masalah fikih, bukan masalah akidah, tapi malah hari kiamat. Kapan hari kiamat itu datang? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan jawaban apabila nanti ada orang yang bertanya tentang hari kiamat. Jawabannya ini. Dalam surat Al-A'raf disebutkan yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Nanti kalau ada orang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan itu waktunya? Qul, jawablah, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya yang tahu tentang hari kiamat itu adalah hanya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk tujuan memberikan pelajaran, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bukan jawaban tersebut. Nabi mengatakan, Nabi menjawab, faqala ma aqdatta laha. Kamu bertanya tentang hari kiamat itu kapan? Persiapan apa yang sudah kamu punyai? Bekal apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Kita ketahui jamaah sekalian dari Al-Quran disebutkan hari kiamat itu peristiwa yang amat dahsyat. Coba baca dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari kiamat. Apakah itu hari kiamat? Tahukah engkau apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu Pak, manusia berterbangan bagaikan laron. Kita Pak nanti pada hari kiamat ini pada mabur nih Pak, pada enteng. Ada yang ngalor, ada yang hidup, ada yang ngetan, ada yang tabrakan. Pada hari itu kita manusia berterbangan bagaikan laron, bagaikan anai-anai. Bayangin Pak nanti kalau musim hujan, maghrib pada keluar itu laron, nyari lampu. Kayak gitulah kita.
Wa takunul jibalu kal ihnil mankus. Ini yang dahsyat. Pada hari itu gunung-gunung berhamburan bagaikan bulu kambing, bagaikan kapas yang melayang-layang. Tidak ada gravitasi. Kalau sekarang kan kita pegang benda, kita lepas jatuh, nanti melayang. Kalau gunung berterbangan yang gedenya luar biasa, Gunung Uhud. Ini bagi kita yang sudah pernah ke Madinah, ada Gunung Uhud, tingginya 1 kilo, panjangnya itu sampai berkilo-kilometer, gede banget. Nanti itu berterbangan, Pak. Gunung Salak, Gunung Pangrango, Gunung Bromo nanti berterbangan. Kalau gunung bisa berterbangan, apalagi masjid, apalagi rumah kita, apalagi ada bangunan yang paling tinggi di dunia, Burj Khalifah di Dubai. Pernah kesana, Pak? Sama. Itu nanti hancur luar biasa. Tentang kapan hari kiamat ini, kalau kita menjadi orang yang beriman, kita tidak akan percaya kalau ada ramalan-ramalan yang menetapkan bahwa hari kiamat itu terjadi pada waktu tertentu. Karena Allah sudah mengatakan innama ilmuha inda rabbi. Yang tahu tentang hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan itu hari kiamat. Termasuk malaikat yang meniup sangkakala, malaikat siapa, Pak? Israfil. Itu tinggal nunggu perintah, Pak, sekarang. Malaikat Israfil sudah siap, sudah standby. Kalau kata Allah Israfil tiup, hancur kita. Untung malaikat Israfil tidak batuk, Pak. Coba kalau dia lagi bangkis, hancur luar biasa. Nabi mengatakan, apa persiapan yang kamu sudah siapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Faqala, orang itu menjawab, ma'adadtu laha. Aku tidak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah. Bin kasiri sholatin. Aku tidak punya bekal pahala sholat yang banyak. Wala saubin, dia juga puasa, pahala puasa kagak nggak punya. Wala sodakotin, demikian juga sodakoh kagak punya. Walakinni, orang itu melanjutkan, tapi aku uhibbullah wa rasulah. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ini tadi yang diceritakan oleh guru kita, bahwa mencintai Allah itu adalah amat sangat penting. Lalu Nabi menjawab, bagaimana? Faqala anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Jadi dengan mencintai Allah dan Rasulnya, mungkin kayak kita nih, Pak, pahala sholat. Kata guru kita tadi, Habib, sholat kadang-kadang belang bentong, kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di masjid. Kalau habis sholat maghrib, pada pulang, padahal di rumah nggak ngapa-ngapain, nonton TV. Padahal sebentar banget. Padahal waktu kita di Mekah, di Madinah dulu, Pak, habis sholat asar, maghrib, isya, itu di masjid. Zikir luar biasa. Tapi ini kita habis maghrib betul, langsung bubar. Bahkan kadang-kadang imam belum selesai untuk baca doa, udah pada pergi. Di rumah paling nonton TV, ketemu bini. Padahal kalau kita menunggu sholat, setelah sholat itu pahalanya diampuni dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita. Alhamdulillah. Hawa nafsu itu, Pak, kita pengen pulang baik habis maghrib, padahal mah nggak lama-lama amat. Jadi betul sekali kata kita, kalau nggak ada keperluan, mulai hari ini kita nekatkan, habis maghrib jangan pada pulang. Ngapain? Baca Al-Quran boleh, berdoa boleh, zikir boleh, ngaji boleh. Pokoknya kita iktikaf di masjid. Jadi kembali kepada tadi perkataan dari orang tadi, aku tidak punya apa-apa bekal untuk menghadapi hari kiamat, tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana cara kita cinta kepada Allah? Disebutkan, saya lupa ini ayatnya, Tadi
Qul in kuntum tuhibbuna ilallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Sunnah-sunnahku itu diikuti. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Dengan cinta kepada Allah, maka Allah akan cinta kepada kita dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin salah satu cara bagi kita untuk cinta kepada Allah adalah kita pernah belajar sifat 20 Pak dulu waktu masih kecil ya, pengajian. Sekarang mah jarang kayaknya ya. Ada yang masih hafal Pak? Wujud hilang baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat kudrat iradah ilmu ngaji lagi kita ya, kudu belajar lagi, buka-buka detailnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara cinta kita kepada Rasul, kepada Allah kita pelajari tadi ilmunya dengan ngaji dan guru kita, kepada Nabi kita Muhammad SAW kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita terapkan sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah-sunnah Rasulullah yang harusnya kita terapkan adalah Nabi itu Pak sedikit-sedikit sholat sampai kakinya pada bengkak. Sholat kebanyakan kakinya bengkak. Pernah Pak di sini kita sholat kaki pada bengkak? Ya ada kali di sini kita yang pada bengkak, cuma bukan karena sholat, karena asam urat, karena keseleo, karena beri-beri. Nabi sholat kakinya sampai pada bengkak. Kalau kita sedikit banget sholatnya, itu yang harus kita turuti. Yang kedua, diantaranya Nabi itu Pak sedikit-sedikit senyum. Mukanya tuh manis senyum. Kalau kita sedikit banget senyumnya. Bahkan kata Nabi, tabasum muka fi wajhi akhika laka sodaqah. Kalau engkau tersenyum di depan wajah temanmu bermuka manis, maka engkau mendapat pahala sedekah. Alhamdulillah. Jadi sedekah itu enggak harus pakai duit Pak. Wajah aja kita senyumin, itu sedekah. Alhamdulillah tadi kalau saya perhatikan di sini, kita yang datang kemari nggak ada satupun yang cemberut. Ketemu teman senyum, ketemu semua senyum. Berapa sudah kita banyak bersedekah pada hari ini? Alhamdulillah. Yang ketiga Pak, banyaklah contoh-contoh yang lain yang kita harus turuti kebiasaan Nabi sebagai bukti kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang terakhir barangkali jangan kita lupakan, kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena bukti cinta seseorang kepada orang lain biasanya sering menyebut namanya. Kita dulu waktu sama istri kita, nama istri kita itu terkenang dalam pikiran kita sering ucapkan. Tetapi cinta kita kepada Nabi bukan menyebut namanya saja, tapi kita banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi dalam sabdanya, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang yang bersalawat kepada aku satu kali saja, maka Allah akan menurunkan rahmat sebanyak 10 kali. Alhamdulillah. Bahkan kata Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak
membaca salawat kepada aku. Alhamdulillah kita kalau ada pengajian kayak gini, apalagi bulan Maulid ini, banyak sekali mengucapkan sholawat. Mudah-mudahan salawat kita diterima sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW dan Allah memberikan rahmat kepada kita. Amin ya Allah. Demikian barangkali wasiat atau tausiah dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, kita bisa amalkan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas mutiara ilmunya yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Syahruddin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya sambutan dari Ketua DKM Masjid Jami' Al Yakin yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Haji Asmat Syafruddin. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Habib Hasim bin Faris Al-Kab, yang insyaallah diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati guru kita Ustaz Abdul Somad, dan juga yang saya hormati guru kita Al-Ustaz Haji Syahruddin, yang beliau dari jauh benar itu, dari ujung sampai ke ujung. Alhamdulillah, Bapak Ustaz Abdul Rasid, dan juga saya hormati Bapak Ustaz Abdul Rahim, Ketua Suku Gabungan Suka Kelurahan Kalibaru, dan juga yang saya hormati para DKM Masjid se-Kalibaru, dan juga yang saya hormati DKM Musola, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua RW, para Ketua RW dan Bapak Ketua RT, dan juga yang saya hormati Bapak-Bapak Haji, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin jamaah yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman serta Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul dalam rangka silaturahim, dalam rangka kita subuh gabungan. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertasalam marilah kita sampaikan kepada kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah sekalian, di sini saya dari pengurus Masjid Jami' Al Yakin mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada hadirin jemaah yang sudah tentunya banyak di luar dari daerah, ialah di Kelurahan Kalibaru. Alhamdulillah atas kedatangannya di sini. Semoga amal ibadahnya, amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dan terima kasih atas kata sambutannya dari Ketua DKM Masjid Jami' Al Yakin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama pengumuman
yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Rahim. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita start kehidupan untuk pemasukan sedekah pada tanggal 14 Oktober. Dan minat daripada majelis suka yaitu ditunggu untuk donasinya yang kemarin saya kirimin itu ya. Begini kan kagak ada ngisi tulis pisan itu. Min qabul wa tamam kulisul wa ila hadratir rusul al-Fatihah. Kemungkinan besar nanti maulid ataupun milad suka. Alhamdulillah dan terima kasih atas pengumumannya yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Rahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung acara penutup atau doa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Somad. Sekaligus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berkah Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung acara ini. Untuk menanggapi acara ini, mari kita bersama-sama kita bermunajat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Al-hadini wa likulli salih wa hadratin nabi al-Fatihah. Allahumma shalli ala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tanjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jamil hajat wa tudahhirna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha as-ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Innahu maulana qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم بحق القران العظيم وبحرمه حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن واصرفنا من شريفة ختم القرآن وألبسنا بخلة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وفي النار سترا وحجا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجدك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا كل حرف من القرآن حلاوة وبالقرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل سعادة سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر زرعه وقراه وانصر يوم الدين بالسلام تعافى علينا والحجاج والغزاة والشرطين المقيمين أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولادي وأزواجهم وأصحابهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأخواننا وإخواننا وأصدقائنا وأستاذنا وقرابينا ومشايخنا والحق علينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله 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 على محمد صلى الله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه
الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم. Udah